Halo Sobat Nakama Yepi. Hari ini Mimin mau bahas full chapter 1183 dan Mimin bakal review per halaman, jadi siapkan diri kalian untuk berlayar. Nah, One Piece chapter 1183 ini berjudul Good Mermaid. Judul chapter ini mengacu pada salah satu lagu yang bakal dinyanyiin Brook di salah satu panel chapter ini. Color Split chapter 1183 ini memperlihatkan seluruh kru topi jerami yang sedang disembur oleh dua gajah pink yang ada di bawah mereka. Di sini seluruh kru tersemprot ke atas kecuali Usopp yang masih berada di atas seekor gajah di bawah. Halaman pertama dibuka dengan pertarungan sengit yang masih terjadi antara Loki dan Im Sama. Di sini Im Sama sedikit marah dengan menyatakan bahwa Ragnir, selama ini kau telah menunggu seseorang yang mampu membalaskan dendam. Apa benar begitu? Ragnir mencicit marah. Dan di sisi lain Loki merasa kesal karena dia tidak mengerti sama sekali mengenai pembicaraan Im Sama. Loki berkata, apa sih yang dia bicarakan? Sama seperti Mimin juga nih sebenarnya yang merasa bingung dengan apa sih kata-kata yang keluar dari Im Sama itu misterius mulu gitu. Nah, lanjut Loki berkata, aku tidak pernah berhadapan dengan orang setangguh ini. Di sini Im Sama berkata, Loki, Luffy topi jerami, kalian berdua tidak akan bisa menjadi prajurit. Mu akan melenyapkan kalian sama seperti Dozan. Lagi-lagi kita punya misteri tentang siapa itu Dozan. Dia pasti seorang yang pernah dilenyapkan oleh Im Sama di masa lalu. Lanjut ke halaman selanjutnya, Loki kembali bertarung dengan Im Sama dengan menggunakan jurus baru yaitu Heim. Dan Im Sama juga mengeluarkan jurus yang namanya Sword of Partgram. Bisa dilihat efek benturan serangan mereka sangat-sangat kuat. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya yang kembali memperlihatkan desa bagian barat di mana hujan lebat mengguyur hampir seluruh bagian desa. Seorang di sini berteriak, "Selamatkan anak-anakku!" Dan bisa kita lihat wujud asli Zaza kembali nih. Dia masih mau menculik anak-anak. Kekacauan terjadi dan beberapa anak-anak masih tenggelam. Beberapa prajurit Elbap di sana berkata, kami tidak akan membiarkanmu membawa mereka. Kami tidak akan menyerahkan anak-anak kami. Tapi sayang, Zaza sang dewa hujan ini malah makin brutal hingga banyak dari anak-anak berkata, tolong kami. Killingham kemudian berkata, cuma 7 bocah ya, aku rasa itu cukup. Ayo pergi, Zaza. Dan kemudian muncul Sanji yang dia terlihat kebingungan melihat situasi di bagian desa barat ini dan berkata, apa yang terjadi di sini? Halaman selanjutnya kita diperlihatkan Gunko yang masih terjebak di balok es. Dan kita diperlihatkan posisi Jinbei, Nami, Usopp, dan Brook. Di sini Usopp bertanya, aku menanyakan ini karena aku merasa hal ini serius. Apa kau mengenalnya, Brook? Yang dimaksud Usopp di sini adalah Gunko. Nami juga kemudian berkata, apa dia musuh dari masa lalu? Nah, disinilah Brook mulai membuka masa lalunya. Brook berkata, dia seseorang yang aku harap tidak pernah kutemui lagi, dan harusnya tetap begitu. Tapi sekarang aku tidak tahu sama sekali. Kukira semuanya bakal selesai di situ. Sekarang malah makin rumit. Halaman berlanjut dengan masih di percakapan tadi. Brook berkata kalau dia benar adalah seseorang yang aku duga, harusnya dia berumur 77 tahun sekarang. Usopp dan Nami terkejut. Nami berspekulasi kalau mungkin saja mereka bukan orang yang sama. Lagi pula dia seorang Tenryubito. Brook berkata, ya, terakhir kali aku melihatnya, dia sedang berangkat menuju Marijoa. Dia adalah seorang putri di kerajaan asalnya. Usopp terkejut dan berkata, apa? Di panel selanjutnya, kemudian Franky datang menghampiri mereka dari kejauhan dan bilang, Brook, dia masih beku. Kita tidak tahu apakah dia masih hidup, tapi mungkin itu yang terbaik. Usopp juga berspekulasi, mungkin saja Gunko cuma Tenryubito yang mirip dengannya. Ini tidak mengubah apapun, dia datang ke sini untuk menyerang Elbaf. Brook sebenarnya membenarkan perkataan Usopp, tapi ada sedikit keraguan tentunya, karena Gunko lah yang melepaskan mereka yang terikat sebelumnya.
Dan Brook menyadari kalau Gunko itu mengenalnya. Tapi kemudian Gunko berubah lagi menjadi iblis. Brook melihat banyak sekali kepribadian dalam diri Gunko. Di panel selanjutnya, Jinbei bilang, "Maaf kalau ini terkesan kasar, Brook, tapi kita harus tahu apakah dia harus dibunuh atau tidak. Kita tidak bisa mengambil langkah sebelum kamu memutuskan." Nah, halaman berikutnya kita akhirnya diperlihatkan masa lalu Brook. Dia bilang kepada mereka bahwa ini kisah yang sudah lama sekali. Brook berkata dia dulu hanyalah seorang anak kecil dan aku sendiri masih muda. Diceritakanlah kita mengenai 70 tahun yang lalu di daerah West Blue ada sebuah kerajaan bernama Esperia, di mana itu adalah negeri di mana musik berkembang, studio musik terbaris di jalan-jalan. Pada pukul 4 pagi, kita diperlihatkan Brook muda yang masih berusia 20 tahun sedang bernyanyi-nyanyi di sekeliling kota untuk membangunkan para warga. Dia menyanyikan lagu Good Mermaid. Good Mermaid ini adalah permainan kata gabungan dari Good Morning dan Mermaid. Brook muda asik bernyanyi di pukul 4 pagi sehingga beberapa warga menyuruhnya diam. Tapi beberapa warga juga ada yang senang melihat Brook bernyanyi. Kita akhirnya diperlihatkan panel kerajaan Esperia yang merupakan negeri pembuat instrumen. Di halaman selanjutnya, akhirnya kita tahu bahwa Brook ini adalah seorang kapten atau komandan pasukan penjaga kerajaan Esperia. Terlihat panel di mana para bawahannya meminta Brook untuk mengajari mereka gaya atau gerakan pedang swift slash. Dan wow, kita diperlihatkan wajah muda Brook yang masih berusia 20 tahun. Ia bernyanyi-nyanyi bersama seorang putri kerajaan Esperia yang berusia 7 tahun. Namanya itu adalah Shuri. Halaman selanjutnya kita melihat kelakuan Brook yang agak-agak mirip sama Sanji ini. Ya, dia berkata, "Mamamu ini memang sangat kuat. Aduh, Nana Candle, cahaya hidupku." Nah, si Brook ini menampilkan ekspresi-ekspresi jatuh cinta kayak Sanji. Nah, Nona Candle di sini merupakan ratu dari kerajaan Esperia yang terkenal cantik dan kuat dan merupakan ibu Shuri juga. Shuri bilang, "Kau tidak boleh tertarik dong pada wanita yang sudah menikah, Brook." Tapi Brook mengatakan bahwa cinta itu kebebasan. "Aku akan menjatuhkan hukuman mati untukmu." Tiba-tiba Leuver yang merupakan Raja Esperia berada di depannya. Leuver ini adalah Raja Esperia dan sekaligus suami dari Ratu Candle. Brook kaget dengan kedatangan suami dari orang yang dia sukai. Shuri menyadari bahwa ayahnya datang sehingga dia memanggilnya. Dan Leuver bertanya, apakah Brook ada rencana membunuhnya untuk merebut Candle? Brook malah bilang bahwa dia akan menunggu ajal menjemput saja. Alias apa? Dia ini hanya tinggal menunggu aja buat Leuver ini meninggal, guys, ya, agar dia bisa merebut Ratu Candle. Kocak banget sih Brook ini. Shuri menarik lengan Brook dan berkata, Brook, sudah lupakan saja mamaku. Saat aku besar nanti, aku yang akan menikahimu." Ayah Shuri merasa tersaingi mendengar pernyataan tersebut. Brook kemudian berkata, "Aku tidak mau punya pengantin bocah yang hidungnya ingusan seperti Shuri." Ayah Shuri kemudian menendangnya dan berkata, "Beraninya menolak anakku di hadapanku sendiri." Emang kocak banget hubungan antara raja dan komandan pasukan penjaga kerajaan ini. Tapi kemudian seorang prajurit datang pada mereka dengan mengatakan bahwa ada masalah di pelabuhan. Kelompok geng mengincar Ratu Esperia yang sedang berada di rumah opera. Panel berganti memperlihatkan kekacauan yang ada di jalan raya menuju opera. Kelompok yang mengincar ratu tersebut bernama Gang Raiders. Halaman selanjutnya memperlihatkan pasukan Gang Raiders ini yang menyuruh Ratu Candle keluar. Di sisi lain, ayah Shuri khawatir, tapi Brook bilang untuk tidak khawatir karena ternyata di sebelum-sebelum ini Brook sudah berpas-pasan dengan mereka dan Brook sudah menebas mereka dengan gaya berpedang
Three Pets Whom Not Slash. Dan kemudian keluarlah Ratu Esperia yang sangat-sangat cantik sekali. Sekian review One Piece chapter 1183. Bagi nakama yang mau menantikan review chapter selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Bye-bye.